Nasib negara barat yang anti-China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Fakta menunjukkan negara yang tidak boleh dilawan di dunia saat ini adalah China. Mengapa bisa demikian? Pertama, China mewakili kekuatan produktif yang paling canggih di dunia sekarang ini. Contohnya, banyak bahan anti-epidemi dunia berasal dari China. Dan sebagian besar produksi dunia maupun bahan kehidupan setiap hari berasal dari industri manufaktur negeri Panda. Faktor kedua, pertumbuhan PDB dunia terutama digerakkan oleh China, sang lokomotif dunia, yang telah menyumbang lebih dari sepertiga pertumbuhan PDB global selama beberapa dekade terakhir. Ketiga, China adalah mesin pendorong terbesar pemulihan ekonomi global, apalagi di masa pandemi saat ini. China bukan hanya mitra dagang terbesar lebih dari 2/3 negara di dunia, tetapi juga pendukung terbesar Belt and Road Initiative. Misalnya, Paman Sam yang memaksa sekutunya untuk tidak boleh menggunakan teknologi 5G Huawei. Akibatnya, China sekarang telah memimpin dunia memasuki era 5G. Sementara Amerika Serikat dan adik-adiknya masih berputar mengelilingi antara 3G dan 4G. Namun, permasalahan yang paling serius adalah teknologi yang terbelakang berarti industri manufaktur yang terbelakang. Industri manufaktur yang terbelakang berarti penerapan sosial yang terbelakang juga. Dan penerapan sosial yang terbelakang berarti pembangunan negara yang akan ketinggalan. Negara yang berpenduduk 1,4 miliar China mewakili kepentingan bersama seluruh masyarakat di dunia. China selalu berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, mengintegrasikan kekuatan dan kepentingan bersama semua negara di dunia. China yang selalu ramah dan bersahabat bukan berarti lunak dan bisa dibuli. Karena sebagai negara nomor 1 atau nomor 2 di dunia dalam berbagai bidang, China tidak pernah berinisiatif untuk menindas negara manapun. Mereka selalu berpegang pada prinsip dasar kesetaraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil negara tersebut. Kenyataan menunjukkan kekuatan nasional China menentukan bahwa menjadi negara besar bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan atau diprovokasi oleh negara lain. Misalnya, contoh yang paling sederhana, China kini telah beradaptasi dengan tarif yang dikenakan Amerika Serikat pada ekspor China ke Amerika Serikat. Sementara inflasi Amerika Serikat sendiri terus meningkat. Dari sudut pandang ini, mungkin kita bisa membuat penilaian. Negara-negara kecil yang bersedia dijadikan alat provokasi untuk anti-China akan langsung sial. Dan negara-negara besar akan sial nantinya. Adapun 4 negara barat yang paling anti-China saat ini, semuanya sedang merasakan konsekuensinya. Pertama, Paman Sam sendiri. Dari indikator yang paling penting di bidang ekonomi, meskipun tingkat pertumbuhan PDB Amerika Serikat meningkat pada 3 kuartal pertama sebesar 5,7%. Tetapi, indeks harga Amerika Serikat pada bulan November tahun lalu melonjak setinggi 6,8%. Unsur peningkatan PDB-nya adalah hasil dari pencetakan dolar secara besar-besaran. Sedangkan inflasi tingginya adalah hasil dari penekanannya. Oleh karena itu, ada ketidakpastian besar dalam ekspektasi ekonomi Amerika Serikat di masa depan. Dalam hal penanganan epidemi, lebih dari 510.000 kasus baru dikonfirmasi di Amerika Serikat pada tanggal 27 Desember lalu. Artinya, Amerika Serikat telah menciptakan rekor baru untuk jumlah kasus baru tertinggi dalam satu hari sejak pecahnya epidemi. Pada tanggal 30 Desember tahun lalu, jumlah kematian akibat wabah COVID di Amerika Serikat melampaui 850.000 jiwa. Tidak mengherankan, jumlah kematian dari epidemi COVID di musim dingin ini di Amerika Serikat akan melebihi 1 juta, kata CDC. Dari segi kebutuhan hidup sehari-hari, secara keseluruhan sangatlah tidak optimistik. Kenaikan harga inflasi maupun kekurangan barang kebutuhan telah menjadi hal yang sangat serius di Amerika Serikat. Bagaimana nasib Amerika Serikat di tahun 2022? Negara kedua adalah Inggris. Dalam hal epidemi, Inggris mengkonfirmasi hampir 320.000 kasus baru pada tanggal 28 Desember lalu. Namun, yang perlu diketahui, populasi Inggris hanya 67,2 juta.
yang setara dengan lebih dari 2,5 juta kasus yang dikonfirmasi per hari di Amerika Serikat berdasarkan proporsi populasi Amerika Serikat. Sangat jelas, epidemi di Inggris jauh lebih serius daripada di Amerika Serikat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tingkat vaksinasi 2 kali di Inggris telah melebihi 80%. Diagnosis harian bahkan melebihi 30%. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Dari segi ekonomi, tekanan inflasi di Inggris juga semakin melonjak. Kekurangan pasokan di Inggris bahkan lebih parah dibanding Amerika Serikat. Ini adalah tantangan yang sangat besar bagi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Peringkat dukungan terhadapnya semakin merosot. Rakyat Inggris semakin pesimis terhadap kepemimpinannya. Negara ketiga adalah Australia. Australia pernah mengendalikan epidemi dengan sangat baik. Namun, jumlah kasus yang dikonfirmasi dari pandemi telah melonjak baru-baru ini. Pada tanggal 30 Desember yang lalu, jumlah kasus yang dikonfirmasi melebihi 21.000. Dalam situasi begini, seiring percepatan penyebaran virus Omicron adalah tantangan berat bagi Australia. Secara ekonomi, PDB Australia telah menurun sejak tahun 2013. Namun saat ini mereka hanya mencapai 1,33 triliun dolar pada tahun 2020. Seperti diketahui, pada tahun 2009, nilai tukar Australia anjlok karena krisis keuangan global. Kemudian, dolar Australia naik tajam karena kebijakan stimulus ekonomi China sebesar 4 triliun yuan. Dari tahun 2010 hingga 2013, ekonomi China telah mendorong pertumbuhan ekonomi Australia. Jadi, baik atau tidaknya masa depan Australia pada dasarnya tergantung pada 2 faktor. Pertama adalah baik atau tidaknya perekonomian China. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungan China-Australia di masa depan. Dari berbagai kenyataan di beberapa tahun terakhir, Australia sebagai pengikut setia Amerika Serikat pada dasarnya tidak mendapatkan keuntungan nyata yang bermanfaat untuk pengembangan ekonominya. Negara keempat adalah Lithuania. Sebenarnya Lithuania awalnya tidak pernah berkonflik dengan China, tetapi mereka memilih melompat keluar menjadi alat provokasi Amerika Serikat di garis terdepan dalam menantang kepentingan inti seperti kedaulatan dan keutuhan wilayah China. Akibatnya, tentu saja saat ini Lithuania harus menderita sanksi China. Di satu sisi, Lithuania tidak bisa mengekspor ke China lagi. Di sisi lain, mereka harus membeli barang dari China dengan harga 3 kali lipat di Eropa dan Amerika Serikat. Pada saat ini, perusahaan multinasional dihadapkan untuk memilih antara China dan Lithuania. Bila mana ada aksesoris yang diproduksi di Lithuania, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke pasar China. Akibatnya, perusahaan multinasional terpaksa menghentikan semua kerjasama dengan Lithuania. Dalam menghadapi kesulitan seperti itu, Lithuania terus-menerus meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, sayangnya Lithuania tidak menerima bantuan yang substantif dari para backingnya ini, karena mereka tidak bersedia mengorbankan kepentingan negaranya demi Lithuania. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!